Oi 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 oi, hai semua. Sebelum masuk ke pembahasan chapter 1004, kita review sedikit dulu yuk chapter sebelumnya, yaitu pertarungan si Luffy versus Kaido yang semakin memanas, dimana si Luffy terpaksa harus ngelepas Wizard Gear 4-nya karena udah kelelahan. Dan saat itulah Big Mom dan Kaido berusaha buat nyerang si Luffy. Well, di sisi lain di istana Onigashima ternyata ada CP0 yang sepertinya mereka punya suatu siasat buruk. Gua belum tahu apa itu buat sekarang. Oke lur, mau ngingetin bagi yang suka buat bahasan kita kali ini, bisa di like dan juga di subscribe. Yang gak suka juga bisa di dislike, biar gua semangat terus cuy buat garap video lain ke depannya. Sekarang yuk langsung kita mulai chapter 1004-nya. Let's go! Judul chapternya adalah Kibidango, dan cover story-nya si Chopper yang lagi makan permen, Camel Ball, barang tupai dan juga monyet. Yos, chapter awal cerita dimulai dengan sosok Speed, headliner horse yang berkeliling kastil Onigashima buat ngasih dango kepada para gifter. Ia mengatakan bahwa dango itu adalah obat pemulihan dari Queen. Tentu saja bawahan tingkat rendahnya Kaido kan pada PA semua, jadi ya mereka makan begitu aja. Oke, sedikit kilas balik, si Otama yang ingin pergi ngebantu pertempuran di Onigashima pengen lihat Wano Kuni dengan Momosuke sebagai shogunnya, biar dia bisa makan nasi lagi dan nggak pengen kelaparan lagi. Jadi si Otama ikut ke kapalnya si Speed untuk pergi ke Onigashima barengan sama si Gazelman dan juga Daifugo. Nah, di kapal si Otama juga ngebuat Kibidango dalam jumlah besar yang nantinya bakalan mereka sebarin di Onigashima. Gua rasa dengan datangnya si Otama dan pasukan gifternya bakalan ngebangin pertempuran di kastil Onigashima. Alright, beralih ke tempat pertarungannya Kesatria Besi, si Franky yang dalam mode shogunnya versus Sasaki. Di sana dia bertarung dengan Sasaki yang udah dalam mode dinosaurus Triceratopsnya. Yang Sasaki lakuin buat nyerang adalah nyeruduk pakai tanduknya dengan gaya seperti maju mundur gitu. Meski kelihatannya sepele, tapi kekuatannya udah cukup buat si Franky kewalahan. Dengan bantuan pasukan armornya si Sasaki, berhasil buat nahan si Franky, sambil ia mengisi daya lagi buat nyeruduk. Namun tiba-tiba Usopp, Nami, dan Tama muncul, yang diikuti sama pasukan gifter yang kini berada di pihak mereka. Di belakangnya ada Ulti dan juga Peguan yang berteriak bahwa para gifter ini telah mengkhianati mereka. Sekilas Sasaki bingung tentang para gifter yang telah berkhianat. Lalu Ulti pun loncat ke arah Nami, tapi Nami dengan cepat mengeluarkan jurus listriknya, Thunder Lance Tempo, untuk menghentikan Ulti. Dar! Kok dar sih? Dar! Serangan itu mengenai Ulti secara langsung dan dia jatuh ke tanah. Nami berkata, "Ini tidak cukup untuk menghentikannya. Aku membutuhkan guntur yang lebih kuat." Mungkin kalau si Nami masih punya Zeus, jurus ini bakalan serem banget pastinya. Soalnya jurus ini juga yang ngalahin anggota CP9 si Khalifa. Lalu Usopp menggunakan Hisatsu Kibidango Star untuk menembakkan dango ke mulut para gifter, armornya Sasaki yang kini menjadi sekutu mereka. Sasaki tambah bingung, kenapa pasukannya malah berbalik menyerangnya. Franky mengambil kesempatan ini untuk menyerang. Dengan menggunakan serangan barunya, sesosok pedang cahaya muncul. Kemudian Franky Blade Victor V Flash. Dengan pedang bercahaya, Franky Shogun menebas si Sasaki. Serangan itu mengenai Sasaki secara langsung, dan darah segar pun berceceran. Berganti ke tempatnya Black Maria dan Sanji, dimana Sanji yang udah ngalahin semua bawahan laki-laki Black Maria. Tetapi dia nggak nyentuh yang perempuannya, jadi Black Maria berhasil menangkapnya di jaring laba-labanya. Dengan kelemahannya si Sanji ini, akan bisa menjadi bumerang buat pihaknya sendiri. Well, tapi disitulah yang jadi keunikannya. Naruto.
Black Maria yang nyuruh Sanji untuk berteriak agar Nico Robin datang ke tempat Black Maria. Dia bilang kalau Kaido memerintahkannya untuk menangkapnya hidup-hidup. Pasti ada kaitannya dengan Poneglyph nih. Kemudian Sanji berkata, "Jangan berani meremehkan Nico Robin." Yap, benar. Jangan berani kau meremehkan Nico Robin yang sekarang. Secara pas waktu time skip dulu, dia udah berlatih di campnya pasukan revolusioner. Pastinya kekuatan Nico Robin yang sekarang patut untuk dipertimbangkan. Oke, kembali ke panggung utama, yaitu Bao Huang mengumumkan bahwa salah satu matanya telah menemukan para samurai sarung pedang merah, yaitu si Kinemon dan yang lainnya, di dalam sebuah ruangan. Kekuatan Bao Huang itu hampir mirip Denden Mushi, bisa berkomunikasi namun melalui selembar kertas yang bergambarkan mata. Di sisi lain, King meminta agar Black Maria untuk segera menghabisi para samurai bersarung merah tersebut. Berkat kekuatan salah satu anak buahnya Kaido, tempat mereka dapat diketahui. Tetapi ada yang aneh. Dalam ruangan yang gelap tersebut, muncul sosok misterius yang sedang merawat luka Kinemon. Dari yang bisa kita lihat dari siluet sisi wajahnya, bentuk hidung dan mulutnya, membuatnya tampak seperti perempuan atau bisa juga laki-laki. Orang itu menggiling giginya dan terlihat seperti ada air mata yang jatuh dari matanya. Ada banyak spekulasi tentang sosok misterius tersebut. Bisa jadi Enel, Hiyori, atau bahkan Nico Robin. Atau juga Zoro dengan kemampuan nyasarnya. Dan dengan itu chapter 1004 pun selesai. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kekuatan utama akan merubah jalannya perang? Apakah Kaido bisa terpengaruh kekuatan utama? Dan siapakah sosok misterius yang muncul di akhir chapter? Well, kita nantikan aja pembahasan di chapter berikutnya. Yeay. Yos, thanks buat yang udah nonton sampai habis. BTW bisa juga dong buat di like dan di subscribe videonya, biar gue semangat terus buat bikin video kedepannya. Bila ada salah kata atau informasi yang mislead dan tidak mengenakan di hati, tolong dimaafin ya. Oke, kalau gitu ler, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.